Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Yang jelas kita semua sedang berada di dalam rumah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini merupakan hari yang ketujuh kali minggu kita beribadah di rumah saja. Dan itu semua kita ada semua pada hari ini dengan keadaan yang seperti saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan dari hari ke hari yang sudah kita rasakan hingga pada saat ini. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama dengan keluarga untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengarahkan hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh keberadaan hidup kita pada pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan pada hari ini dan Tuhan dimuliakan. Untuk itu saya akan membawa kita untuk memulai ibadah kita pagi ini. Mari kita berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Kristiani kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Kristiani kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu pada pagi hari ini, karena kami telah menikmati kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, yang telah kami nikmati di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terlebih hari ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menyembah Engkau. Walaupun saat ini kami menyembah Engkau di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak akan menghilangkan hadirat Allah untuk hadir di setiap keluarga yang menyembah Engkau pada pagi hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau melihat, Engkau mendengar setiap pujian dan seruan doa yang akan kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Biarlah penyembahan-penyembahan yang kami lakukan di rumah kami masing-masing membawa persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Seluruh anak-anak Tuhan yang menyembah Tuhan pada pagi hari ini akan diberkati. Berkatilah ibadah ini Tuhan, tuntunlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Masih dengan sikap berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita siap menghadap hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mohon jamahan kuasa Roh Kudus untuk menjamah hidup kita, menjamah hati kita, agar ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi ibadah yang sejati, yang kita persembahkan buat Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di
katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu Puji nama Tuhan. Pujian kita cukup sampai di sini dulu. Kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini, yang pertama terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Pembacaan yang kedua dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita
mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu mari kita menyanyi dari buku Kemenangan Iman nomor 234. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari buku Kemenangan Iman nomor 234. Keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih perbaik. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikku di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh hambanya. Dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menaikkan syafaat kita ke hadirat Tuhan, dari mimbar pelayanan kami ucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami akan membaca nama-nama jemaat Tuhan yang berulang tahun. Bapak Enjau Anau 12 Mei, Saudari Rini Astiani Putri Utami 12 Mei, Bapak Tommy 13 Mei, Saudara Thomas Dian 13 Mei, Ibu Martalian 14 Mei, Bapak Lawing Liban 14 Mei, Bapak Daniel Anyik 15 Mei, Saudara Raja Sinaga 15 Mei, Adik Yuda Bayu Tegar 16 Mei, Bapak Padan Impung 16 Mei. Amsal 3 ayat 16, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Mari kita bersatu dalam doa. Kepada Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang memberi hidup dan yang memiliki hidup, pada saat ini Bapa, kami dengan seluruh jemaat Tuhan bersatu hati menaikkan syafaat kami ke hadirat Tuhan. Jika sepekan yang sudah kami lewati, kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, baik itu melalui perkataan kami, pemikiran kami, tindakan kami, pada saat ini ya Bapa, ampuni kami, suci kuduskan hidup kami dengan kuasa darah Tuhan. Layakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini ya Bapa, menyerahkan seluruh jemaat
di KI Malinau Kota yang beribadah di rumah masing-masing, dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang-orang tua dan juga lansia. Biarlah Engkau berkati menolong kehidupan mereka agar mereka tetap sehat, kuat, dan Tuhan berkati setiap apa yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, keluar masuk mereka dalam rumah mereka. Mari Tuhan tolong berkati. Pada saat ini ya Bapa, menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam jemaat ini ada berbagai macam pekerjaan yang ditekuni setiap hari. Ada di dalam pemerintahan sebagai PNS maupun sebagai honorer, wira swasta, dan juga petani pekebun. Engkau melihat pekerjaan mereka masing-masing ya Bapa. Mari Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan. Biarlah lewat pekerjaan itu nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan yang bertakhta dalam kerjaan surgawi. Pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan negara Indonesia ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, terjadi wabah virus corona yang merajalela, yang membuat orang takut dan khawatir, yang semakin hari mungkin ada sebagian orang mengasingkan diri dan tidak ingin bertemu satu sama lainnya oleh karena adanya virus corona ini ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah penuh dengan kasih kami mohon kepada Allah yang memiliki hidup, yang memiliki kuasa, tabib yang ajaib bagi bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan menyembuhkan bagi pasien yang pada saat ini ya Bapa terjangkit virus corona, agar mereka tetap diberikan kesabaran, kekuatan, dan kesembuhan yang datang daripada Allah. Dimuliakanlah nama Tuhan di surga lewat wabah ini Bapa. Nama Tuhan dimuliakan, Injil dikabarkan, dan pemberitaan tentang kerajaan surga disampaikan kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Biarlah dinyatakan kuasa Tuhan lewat kehadiran anak-anak Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani di penginjilan dan gereja-gereja yang pada saat ini tetap menyuarakan tentang kebenaran Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan khususnya untuk Kabupaten Malinau, agar Tuhan tolong jaga lindungi masyarakat yang ada pada saat ini ya Bapa. Biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan, memberikan iman yang kuat di dalam Tuhan, agar jangan ada ketakutan dan kekhawatiran tentang hidupnya, karena hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Hidup ini Tuhan yang menyertai, hidup ini Tuhan yang melindungi, dan oleh karena itu kami tidak perlu takut dan khawatir. Biarlah Tuhan berikan penguatan bagi hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini, khususnya hamba-hamba Tuhan di daerah Malinau ini ke dalam tangan kasih Tuhan, yang pada saat ini ya Bapa mereka dalam isolasi. Engkau berikan kesabaran dan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan yang datang daripada Allah. Lewat semuanya itu ya Bapa, nama Tuhan dinyatakan, kebesaran bagi nama Tuhan di surga. Pada saat ini ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan anak-anak Tuhan yang berulang tahun, yang telah Tuhan sertai dari janin, anak-anak, remaja, pemuda sampai usia mereka sekarang ini. Mereka tetap ada oleh karena pertolongan Tuhan. Mereka tetap kuat dan sehat oleh karena pertolongan Tuhan. Dimuliakanlah nama Tuhan di surga. Seperti Engkau telah memberkati kehidupan mereka yang sudah mereka jalani, begitupun kami berpengharapan dalam Tuhan, Engkau juga akan memberkati kehidupan mereka untuk selanjutnya, agar mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan berkat yang datang dari pada Allah. Lewat semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Pada saat ini ya Bapa, menyerahkan persembahan yang telah dikumpulkan oleh anak-anak Tuhan. Lewat persembahan ini Bapa dapat menyokong pelayanan di dalam jemaat GKI Malinau Kota ini. Engkau melihat tangan mereka masing-masing yang telah memberi ya Bapa. Biarlah kasih serta pertolongan datang daripada Allah. Engkau akan memberikan berkat Tuhan bagi mereka. Biarlah mereka diberkati Bapa, dan persembahan ini digunakan untuk pelayanan dan memuliakan nama Tuhan di surga. Terpujilah Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surgawi. Pada saat ini Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu pemahaman yang benar tentang firman Tuhan dan pendengaran yang baik yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat Tuhan, dan bagi hamba Tuhan yang telah Engkau percayakan untuk melayani, untuk menyampaikan firman Tuhan, kami percaya Tuhan telah memberkati dan mengurapinya, sehingga firman Tuhan itu disampaikan, nama Tuhan dimuliakan, dan kami diberkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan syafaat ini. Haleluya, amin.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat dilayani oleh seorang pendeta dan dia akan membagi berkat bagi kita pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu hambanya Bapak Pendeta Wilson Laing yang diberi kesempatan untuk berbagi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Beliau akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Untuk itu saya persilakan kita untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan menaikkan satu pujian, firman-Mu yang berkuasa. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman-Mu. Sekali lagi aku datang dan ku bersujud. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik kita datang kepada Tuhan dalam doa sekali lagi. Bapa yang ada di dalam sorga, pada kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus memberikan kami kesempatan indah untuk belajar firman Tuhan. Berbicaralah untuk kami saat ini ya Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan
adalah manusia biasa yang tidak lebih dari umat Tuhan yang sedang mendengar firman ini. Untuk itu ya Tuhan, Engkau yang telah mengutus dan Engkau yang telah mengurapi dan menentukan, berbicaralah untuk kami saat ini, sehingga kesempatan ini kesempatan berkat bagi kami untuk menerima berurapan berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan belajar firman Tuhan. Amin. Salam, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu kehormatan bagi saya berada di hadapan Tuhan saat ini sekaligus untuk membagikan berkat Tuhan bagi saudara-saudara. Walaupun saya sudah lama menjadi anggota jemaat simpatisan di Malinau Kota ini, karena anak dan cucu saya anggota jemaat di tempat ini, tetapi baru kali ini saya berada di hadapan saudara. Selain saya dapat kesempatan tahun lalu dari Perkarya Lansia. Pada kesempatan ini saudara-saudara, saya pengerja Tuhan di Apukayam yang sudah pensiun 2018 yang lalu. Dan pada kesempatan ini saya sangat senang karena dapat pelayanan dari Ibu Gembala memberikan kesempatan bagi saya untuk membawa kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan yang kita belajar pagi hari ini saya ambil dari ayat yang telah kita baca, dan saya tidak akan baca itu ulang. Dan firman Tuhan yang kita belajar pagi hari ini untuk membahas kedua ayat ini, karena satu di perjanjian baru dan satu di perjanjian lama, maka saya menarik suatu kesimpulan yang merupakan tema firman Tuhan yang kita belajar saat ini adalah kekuatan utama murid Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam amanat agung Yesus yang Maha Guru, Dia memberikan amanat kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridku. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 2 ayat 19 dengan ayat 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus yang Maha Guru, di dalam amanat ini, Ia telah melihat fakta dan kenyataan dalam mendidik dan melatih murid-muridnya dalam kehidupannya. Karena Dia telah melihat, seperti di dalam ayat yang kita baca dari Injil Yohanes 14, mulai dari ayat 4 sampai ayat 14, ada dua murid Tuhan yang namanya Thomas dan Filipus. Di dalam sebuah gedung di Tanah Suci yang pada bulan Mei 2014 yang lalu, saya bersama dengan Ibu Gembala menyaksikan, karena gereja itu dibuat 12 tiang untuk mengingatkan 12 murid Tuhan. 2 tiang untuk mengingat imannya Thomas dan Filipus, abu-abu, dan tiang yang lain warna emas. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu makanya di dalam situasi yang kita hadapi saat ini, saya ingin mengajak kita untuk menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh. Karena kita adalah sudah menjadi murid. Dalam membawa orang menjadi murid, kita harus murid Kristus ini
murid yang sungguh-sungguh, yang sudah dilatih, yang telah dipersiapkan dan siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, karena Tuhan kita yang Maha Guru telah merasakannya. Itu makanya saya sangat tertarik untuk mengajar kita dan membawa kita untuk belajar firman Tuhan. Kekuatan utama menjadi murid Kristus. Agar pembahasan kedua ayat ini bagus kita satukan dan kita memahaminya, kita akan belajar untuk menjadi murid Kristus yang kuat. Ada dua sumber utama. Ada dua sumber utama menjadi murid Kristus yang kuat. Sumber yang pertama ialah dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, bahwa saya ambil kesimpulan sumber yang pertama untuk menjadi murid Kristus yang kuat adalah kita milikilah Yesus Kristus dalam hidup kita. Kenapa dengan memiliki Yesus kita menjadi murid yang kuat dalam kehidupan kita? Karena dengan memiliki Yesus Kristus, yang harus kita lakukan, kita mencapai dan menjadi murid yang sungguh-sungguh. Jangan seperti Filipus, jangan seperti Thomas, karena kita sendiri yang merasa rugi. Mengapa kita bahwa Yesus adalah sumber kekuatan utama itu? Karena Yesus di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri mengakui dirinya jalan keselamatan, jalan kebenaran, jalan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pengakuan juru selamat kita yang ada di sorga saat ini. Dia yang Maha tahu, Dia yang memberikannya kepada kita. Karena Yesus itu adalah sekaligus kekuatan kita. Kita perlu memiliki Yesus dalam hidup kita. Karena Yesus adalah sekaligus fondasi hidup kita. Yesus sekaligus batu karang kita. Dan apabila iman kita berdiri di atas Yesus, maka kita tidak akan diombang-ambingkan. Walaupun apapun yang kita hadapi, kita bersyukur, bukan bersyukur pencobaannya. Karena situasi saat ini adalah sengaja Tuhan mengizinkan kita alami dengan wabah yang menimpa dunia saat ini, untuk melihat sejauh mana ketaatan kita dalam menjadi murid Kristus. Walaupun kita menghadapi tantangan seperti ini, apabila kita menjadi murid yang sungguh-sungguh, kita tidak akan dipengaruhi oleh apapun yang terjadi. Karena Yesus pondasi pembangunan iman kita. Yesus adalah batu karang kita, tempat iman kita berdiri dalam kehidupan kita. Sekaligus apabila kita memiliki Yesus, sekaligus kita memiliki keselamatan yang pasti, karena ada jaminan di dalam Yesus Kristus itu. Keselamatan yang kita butuhkan itu berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila kita memiliki Dia, berarti keselamatan yang pasti ada pada kita. Tetapi kewajiban kita sebagai murid Kristus saat ini, kita perlu dengar Yesus dalam hidup kita. Kita perlu mendekati diri kita kepada Yesus.
kemudian kita mentaati Yesus dalam hidup kita. Apabila kita menjadi muridnya yang terus mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita menjadi orang yang kuat. Lihat Rasul Yohanes. Orang tafsirkan karena orang kemana Yesus pergi, Yohanes selalu pergi. Sampai di kayu salib pun, dekat salib Yesuslah, Yohanes berkata, Yesus berkata, inilah ibumu. Kata Yesus dari kayu salib kepada Yohanes. Kemudian dia berkata kepada Maria ibunya, lihat itu anakmu. Sejak saat itulah Yohanes memelihara Maria, ibu Yesus, sampai Maria dan Yohanes kembali ke surga. Saudara-saudara, Yohaneslah menjadi murid yang terakhir, mati di antara ke-12 murid Tuhan, dan sehingga sempat menyelesaikan karya Kristus terakhir di kitab Wahyu bagi kita. Untuk itulah saudara-saudara, jadilah murid yang kuat dalam hidup kita, karena dengan memiliki Yesus dalam hidup kita. Yesus juga yang Maha Guru dalam untuk memberikan pemahaman kepada kita sebagai murid Kristus yang saat ini dia memberikan hukum yang terutama. Karena melalui hukumlah kita sebagai muridnya bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan cara yang diatur oleh dunia. Sehingga dia membuat hukum yang terutama. Karena dengan hukum yang terutama dan pertama itu, muridnya bisa memahaminya dan tahu betul bahwa itu adalah aturan yang diberikan oleh Tuhan kita. Dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40, Markus 12 ayat 28 sampai 34, dia minta kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Kemudian kasih yang kedua, dia minta kita mengasihi ke bawah sesama kita. Yang dimaksudkan sesama kita, kita diminta oleh Tuhan mengasihi saudara-saudara kita, orang-orang percaya dan orang yang bukan percaya. Ukurannya menurut Yesus adalah seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sumber kekuatan utama menjadi murid yang pertama. Yang kedua, sumber yang kedua saya ambil di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di dalam ayat itu berkata, sumber yang kedua atau sumber kekuatan yang kedua menjadi murid Kristus yang kuat adalah dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara-saudara, merenungkan firman Tuhan dimulai dari membaca. Itu makanya Tuhan Yesus sendiri berkata, terakhir dan ditulis oleh Yohanes dalam kitab Wahyu, berbahagialah orang yang membaca. Dengan membaca firman Tuhan berulang-ulang, maka dia akan masuk kepada pendengaran kita. Dengan membaca firman Tuhan berulang-ulang, maka kita bisa melakukan firman itu. Kita bisa mentaati firman itu. Itu makanya kita diminta oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saya hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan itu bermanfaat
untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Itu makanya dengan merenungkan firman Tuhan berulang-ulang, kita akan memahaminya dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan ini sebagai satu kesaksian agar kita tidak seperti itu. Tahun yang lalu pernah saya hadir di jemaat kita di Malino Kota ini. Ada seorang hamba Tuhan dari Jawa, tua sedikit umurnya dari saya dan putih rambutnya. Dia menyampaikan tentang firman Tuhan. Dia berkata bahwa Alkitab ini, firman Tuhan ini 1289 pasal katanya. Saya tidak menjelekkan dia, tetapi di situ kalau orang-orang yang sungguh-sungguh memahami kebenaran, dan kita malukan. Untuk itu sebagai orang percaya, saya sendiri setelah saya pensiun, saya belajar yang ke-9 kali. Dalam waktu selama 35 tahun saya melayani Tuhan, saya membaca firman Tuhan 8 kali selesai Alkitab kita ini. Dan setelah saya pensiun, saya membaca yang ke-9 kali. Dan sekarang saya memulai yang ke-10 kali. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pasal Alkitab yang sebenarnya, mau saya berkata dari bangku sana, kurang 100 Pak, baru pas. Karena yang benar adalah 1189 pasal. Itu yang benar. Dengan 31.000 ayat dan 3 juta huruf. Itu Alkitab kita ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacalah firman Tuhan berulang-ulang. Perhatikanlah dengan berulang-ulang. Kita bisa memahaminya dengan sungguh-sungguh. Kita bisa, saat kita sulit, kita ingat satu firman Tuhan. Untuk itulah, mari kita baca firman Tuhan. Dengan membacanya berulang-ulang, timbul di dalam hati untuk merenungkannya, memperhatikannya, mendengarnya dengan suara hati kita. Karena ada firman Tuhan ini memiliki paket kebenaran. Firman Tuhan ini bisa mendatangkan, mengundang paket kebenaran Allah di dalamnya. Karena orang yang membaca firman Tuhan berulang-ulang, dia juga menjadi orang yang sungguh-sungguh berdoa. Karena firman Tuhan mengarahkan yang membaca untuk berdoa. Orang yang berdoa berulang-ulang, dia juga membaca Alkitab dan dia juga mau memuji Tuhan. Itu paket kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, adalah membaca firman, berdoa, dan pujian. Itu satu paket kebenaran yang jalan bersama-sama dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat perjanjian lama dan perjanjian baru, bukan hamba Tuhan yang full seperti kami ini, seperti saya, tetapi Daud adalah menulis kitab Mazmur 75 pasal dari kitab Mazmur, ditulis oleh Raja Daud, padahal dia seorang raja. Raja Daud lebih mengedepankan gitarnya daripada senjata dan tentara andalannya. Itu adalah yang membuktikan, dan banyak yang lain. Untuk itu saudara-saudara, firman Tuhan ini diminta kita renungkan siang dan malam, karena dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan tahu bahwa tidak gampang dan tidak mudah menjalani firman Tuhan, menjalani kehidupan kekristenan sebagai murid Tuhan di dunia ini. Itu makanya Dia meminta agar dengan memiliki Yesus dan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang kuat. Karena banyak kebenaran yang kita temui
di dalam merenungkan firman itu sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang juga Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan dalam hidup kita. Yang perlu kita paham bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan, tetapi dari iblis. Tetapi kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami itu untuk memurnikan iman kita. Seperti emas. Emas itu tidak ada langsung ambil di sungai dan dia letakkan di tempat-tempat berharga dalam tubuh kita. Tidak, saudara-saudara. Emas itu harus diproses dulu, dibakar, dipukul. Banyak proses lain. Kalau emas itu bisa berkata, berapa kali teriak dia dengan sakitnya, baru dia mencapai tempat yang terhormat di manusia. Begitu juga seorang tokoh iman Kristen berkata bahwa kadang Tuhan juga mengizinkan iman kita berlaku seperti paku. Berlaku seperti paku. Di dalam gedung gereja ini pasti menggunakan paku. Tidak ada paku langsung kita mulai masuk paku itu langsung masuk sendiri. Tetapi paku itu bisa menjadi kekuatan di gedung gereja ini. Adalah paling tidak kalau paku 3 inci mau dekat 10 kali pukul dengan palu. Kalau paku itu bisa teriak setiap kali dipukul, bagaimana kalau seandainya itu? Makanya kadang juga kita diizinkan oleh Tuhan mungkin mengalami pencobaan seperti ini. Mungkin juga penyakit-penyakit lain, mungkin juga adalah kekurangan dan lain sebagainya. Ingat saudara-saudara, sebagai murid yang kuat dalam hidup kita, bahwa kita dimurnikan oleh Tuhan seperti emas dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, kita diminta oleh Tuhan harus menjadi murid yang kuat. Karena kita sudah memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita dan merenungkan firman-Nya terus-menerus dalam hidup kita. Itulah sumber kekuatan utama menjadi murid Kristus. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami sudah belajar firman Tuhan. Walaupun hamba-Mu ini sudah stop berbicara, biarlah Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam hati kami masing-masing akan menjelaskan kebenaran ini Tuhan, agar kami menjadi murid Kristus yang kuat dalam hidup kami. Walaupun kami sedang menghadapi corona yang menimpa dunia saat ini, sehingga umat Tuhan mendengar firman ini seperti ini. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Berarti masih ada kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk mendekatkan diri kami kepadamu, memperbaiki diri kami, memurnikan iman kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus yang kuat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Luar biasa firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini melalui hambanya Bapak Pendeta Wilson. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita sebagai murid Kristus yang kuat.
Sebagai murid Kristus yang kuat, mari kita menjalani hidup kita tetap setia, karena kita percaya bahwa Allah juga akan tetap setia menolong kita. Tak kala kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, berbagai pergumulan hidup, berbagai perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari kita menjadi murid Kristus yang kuat. Tidak lupa ucapan terima kasih kami kepada hambanya yang sudah membagi berkat buat kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan menaikkan pujian sebagai kekuatan kita dalam kita menjalani hari-hari ke depan, bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu Tuhan yang setia. Mari kita tetap percaya kepadanya, bahwa Tuhan memampukan kita untuk melewati setiap situasi hidup yang akan kita hadapi. Dengan sikap berdiri kita akan menaikkan pujian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung
Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami dalam acara ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik. Kiranya berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan pengawalan daripada Roh yang Kudus yang memelihara jemaat Tuhan dari sekarang sampai Tuhan Yesus melantik kami sebagai saleh-saleh-Mu. Kita menyanyi puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dari mimbar pelayanan kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.